Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita masih pembahasan terkait dengan babut tahrimil wisal fi shaumi. Bab diharamkannya puasa wisal, diharamkannya puasa wisal. Kita sudah bacakan beberapa hadis. Ada 5 hadis, kita sudah bacakan 4 hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisol dari sahabat. Tapi para sahabat berkata balik kepada Rasulullah, akan tetapi Anda melakukan puasa wisol ya Rasulullah. Akan tetapi Anda melakukan puasa wisol. Lantas Rasulullah mengatakan, saya tidak sama seperti kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan saya makan dan minum berbeda dengan kalian. Kemudian di hadis yang ketiga juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan masalah yang sama. Ketika Rasulullah melarang mereka puasa wisol. Puasa wisol itu puasa seorang yang berpuasa, lantas ketika sampai waktu berbuka dia tidak berbuka. Dia lanjutkan puasanya sampai hari berikutnya. Itu puasa wisol. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, inilah puasa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang biasa kita lakukan itu kan berbuka ketika maghrib. Ketika masuk waktu maghrib, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbuka segera. Namun puasa wisol tidak demikian. Walaupun sudah masuk waktu maghrib, dia tetap lanjutkan puasanya hingga hari berikutnya. Jadi kalau dia berpuasa di hari Senin, sahur di Senin pagi, maka berbukanya di Selasa sore, di Selasa maghrib. Jadi 2 hari berturut-turut. Itulah diantara pelaksanaan puasa wisol. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat melakukan ini dengan alasan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi beliau makan dan minum. Taib. Namun para sahabat tetap ingin melakukannya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memberikan batasan, kalau memang kalian mau puasa wisol, maka berbukanya di waktu sahur. Jadi makannya berbuka di waktu sahur. Puasa di hari Senin, berbukanya di sahur Selasa. Itulah batas akhir dibolehkannya puasa wisol. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, wasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi awwali syahri Ramadan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa wisol di awal bulan Ramadan. Fawasalan nas minal muslimin fabalagha dzalik, lantas orang-orang pun dari kalangan muslimin sampai berita kepada mereka bahwasanya Rasulullah puasa wisol. Faqala law mudda lana syahrun lawasalna wisalan yada'ul mutamatti'un muta'ammiqun ta'ammuqahum. Seandainya diberikan diperpanjang sebulan, niscaya kami akan puasa wisol lagi selanjutnya, agar orang-orang yang puasa wisol itu meninggalkan puasa wisolnya. Innakum lastum masali, kalian itu tidak sama seperti aku. Au qala, atau beliau mengatakan inni lastu mislukum, aku tidak sama seperti kalian. Inni udhillu yut'imuni rabbi wa yasqini, sungguhnya Allah Tuhanku tetap terus memberiku makan dan minum. Kita lihat bagaimana fikih bab daripada puasa wisol ini. Nomor 1, qala al-Baghawi fi syarh sunnah, berkata Imam al-Baghawi dalam kitab syarh sunnah, al-wisalu fi shaumi min khasaisi ma ubiha li Rasulullah. Puasa wisol merupakan salah satu puasa yang khusus dibolehkan hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ayyasuma yaumaini wa la yut'imu bil laili, yaitu berpuasa selama 2 hari, tidak makan pada malam hari. Seperti yang kita katakan tadi, berpuasa 2 hari berturut-turut tanpa ada berbuka. Ya, puasa 2 hari berturut-turut tanpa berbuka. Hari Senin dia berpuasa, berbukanya di Selasa sore. Contohnya, wa huwa mahzurun 'alal ummati 'inda 'ammati ahli ilmi, dan ini terlarang, puasa ini terlarang untuk umat Muhammad menurut mayoritas pendapat para ulama. Fa in ta'ima bil laili syai'an fa in qalla kharaja min qirahati wa in ta'ima bil laili syai'an, namun apabila di malam hari ada yang dia makan, maka para ulama membolehkannya. Jadi di sini terkait dengan malamnya itu, dia makan apa tidak. Kalau dia puasa di hari Senin, kemudian di malam hari Selasa, di malam Selasa dia ada makan walaupun sedikit, maka tidak mengapa. Tapi kalau dia lanjutkan lagi di hari Selasa tanpa makan sedikit pun di malam harinya, maka itu nggak dibolehkan. Nomor 2, qala Syaukani fi Nail Autar, berkata Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nail Autar, wa dhahabal aktsaru ila tahrimil wisal. Kata Imam Syaukani bahwasanya mayoritas para ulama menyatakan puasa wisol itu haram. Wa ahaditsul babi tadullu ala ma dhahaba ilaihil jumhur, dan hadis yang telah dicantumkan dalam bab ini itu menunjukkan, menguatkan apa yang dikatakan oleh mayoritas para ulama, yaitu tentang keharamannya. Wa ajabu bi anna qaulahu rahmatan, adapun jawaban mereka dengan kata-kata rahmah itu sebagai rahmat, la yamna'ut tahrim,
Ketika hadis menyebutkan sebagai rahmat untuk umat, seperti hadis dari Aisyah yang telah kita bacakan di kajian lalu, naha Rasulullah anil wisal rahmatan lahum, bahwasanya Rasulullah SAW melarang puasa wisal sebagai rahmat untuk umat Islam. Adapun kalimat rahmat dalam hadis ini tidak berarti menampik hukum haramnya, tidak berarti bertentangan dengan kesimpulan hukumnya haram. Kenapa? Fa inna min rahmatihi lahum anna hurmahu alaihi an harramahu alaihim. Karena di antara rahmat Allah untuk kaum muslimin yaitu dia haramkannya puasa wisal, itulah dia. Ya, seperti kalau kita misalnya kita melarang anak kita main apa ya? Misalnya melarang anak kita main pisau betulan. Ketika kita melarangnya, ya, itu kan sebagai tanda sayang kita kepada mereka. Karena kita khawatir nanti pisau itu akan melukai mereka. Jadi tidak ada pertentangan antara lafaz sebagai rahmat untuk kaum muslimin dengan penetapan hukum tahrimnya, haramnya puasa wisal. Kenapa demikian? Justru dengan diharamkannya puasa wisal terhadap kaum muslimin itu menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Nomor 3, yajuzul wisal ila sahari li hadisi Abi Sa'id Al-Khudri. Nomor 3, boleh puasa wisal dengan catatan ya sampai waktu sahur berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, saya bacakan lagi hadis yang lalu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah yaqul la tuwasilu. Bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri pernah mendengar Rasulullah mengatakan, jangan kalian puasa wisal. Fa ayyukum arada ayyuwasila falyuwasil hatta sahari. Namun apabila kalian mau puasa wisal juga, maka bolehnya hanya hingga waktu sahur. Itu dia, seperti yang kita katakan tadi. Perumpamaannya, kalau dia puasa di hari Senin, bukanya itu bukan maghrib, tetapi sahur hari Selasa, pagi hari Selasa. Itu dia, sebelum subuh hari Selasa. Di situ dia bukanya, dan itu waktu maksimal. Lebih daripada itu nggak dibolehkan. Jadi ini bagi siapa yang kepingin sekali mau menjajaki puasa wisal, mungkin karena semangatnya ibadah, dia kepingin puasa wisal, maka hanya boleh sampai waktu sahur hari berikutnya. Lebih daripada itu tidak dibolehkan. Oleh karena itu di poin yang ketiga ini disimpulkan oleh penulis bahwasanya boleh puasa wisal, tapi dengan catatan tidak boleh 2 hari berturut-turut. Tak dibolehkan. Ya, hanya dibolehkan hingga waktu sahur. Jadi di waktu sahur itulah dia berbukanya. Di waktu sahur itulah dia makannya. Yang tadinya seharusnya di waktu maghrib ditunda hingga waktu sahur gitu lah kira-kira. Lebih daripada itu nggak boleh. Karena kalau setelah waktu sahur nggak ada lagi waktu yang berikutnya. Waktu berikutnya jam berikutnya sudah puasa di hari berikutnya. Demikian. Qala Ibnu Qayyim walidzalika yakunul muharram ma zada 'anil imsaki ila dzalikal waqt. Dengan demikian diharamkannya kalau waktunya lebih daripada itu. Kalau puasanya lebih daripada waktu, melewati waktu sahur. Qala Ibnu Qayyim Al-Jauziyah fi Zadil Ma'ad. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, ba'da an dzakara ikhtilafan nasi fi hukmil wisal, setelah dia menyebutkan adanya perbedaan para ulama tentang hukum puasa wisal, wal qaulu tsalits huwa a'dalul aqwal, kata beliau. Adapun pendapat yang ketiga adalah pendapat yang paling seimbang, kata beliau. Apa itu? Annal wisal, bahwasanya puasa wisal
yajuzu man sahara ila sahrin, yaitu boleh apabila dia berpuasa hingga waktu sahur. Wa hadza huwal mahfudzu an Ahmad. Inilah hadis riwayat yang sahih diriwayatkan dari Ahmad wa Ishaq dan Ishaq li hadithi Abi Sa'id Al-Khudri, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang kita bacakan tadi. Ya, yang kita bacakan tadi bahwasanya fa ayyukum arada, kata Rasulullah, fa ayyukum arada ayyuwasil falyuwasil hatta sahar. Kalau ada yang mau juga wisol, maka wisolnya hanya boleh hingga waktu sahur, tidak boleh lebih daripada itu. Wa huwa a'dalul wisal wa ashalu 'ala shaim. Ini adalah puasa wisol yang paling pertengahan dan yang paling mudah untuk orang yang melaksanakannya. Itu ikhwan. Wa huwa fil haqiqati bimanzilati 'ashaihi ila annahu yata'akhkhar. Sebenarnya makan ketika sahur itu seperti dia makan malamnya ditunda hingga waktu sahur. Itu aja sebenarnya, kata beliau. Yang seharusnya makan malamnya maghrib ataupun bukanya maghrib hanya ditunda hingga waktu sahur. Fas-shaim lahu fil yaumil walaitih aklatan. Bagi orang yang berpuasa, dia boleh makan dalam satu hari satu malam itu sekali makan. Fa in akala fi sahar, apabila dia makan di waktu sahur, kana qad naqalaha min awwalil laili ila akhirih, berarti dia hanya memindahkan jadwal makannya di awal malam ke akhir malam. Di awal malam itu waktu apa? Maghrib. Di akhir malam waktu sahur. Itu kata beliau. Jadi kata beliau, kalau seorang yang berpuasa dia makannya di waktu sahur, itu hanya sekedar memindahkan jadwal makannya, merubah jadwal makan dari maghrib ke sahur. Wallahu alam. Jadi Ibnu Qayyim, ya, beliau juga sependapat dengan penulis bahwasanya kalaupun mau puasa wisol dibolehkan, hanya bukanya itu maksimal paling lama di waktu sahur, tidak boleh lebih daripada itu. Tidak boleh dia di waktu maghrib hari berikutnya. Nomor 4, ikhtalafa ahlul ilmi fi qawli inni yut'imuni rabbi wa yasqini. Kemudian para ulama juga berbeda pendapat tentang lafaz hadis di mana Rasulullah mengatakan aku itu diberi makan dan minum oleh Allah. Ini apa maksudnya? Kan hadis menyebutkan, ya, Rasulullah mengatakan naha Rasulullah anil wisal. Rasulullah melarang puasa wisol. Sahabat mengatakan innaka tuwasil. Ya Rasulullah, loh, Anda kan puasa wisol, kenapa kami dilarang? Anda kan melaksanakannya. Qal, kata beliau, inni lastu mislukum, aku enggak sama seperti kalian. Ini ut'im wa usqi. Aku itu ada yang memberi makan dan ada yang memberi minum. Siapa yang memberi makan dan minum dan beri minum? Di hadis berikutnya, yut'imuni rabbi wa yasqi. Aku itu diberi makan dan diberi minum oleh Tuhanku. Nah, sekarang para ulama mengartikan apa yang dimaksud dengan Allah memberi makan dan minum kepada Rasulullah. Apakah memang Allah menyediakan makanan untuk Rasulullah SAW langsung seperti seperti hawarinya siapa, Nabi Isa, ya, mereka minta anzil alaina ma'idatan minas sama litakun la'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Jadi wa ayatan min artinya, ya Isa, mintakan kepada Allah supaya diturunkan untuk kami hidangan, ya, hidangan dari langit, dan agar kami bisa jadikan hari itu hari raya dan sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apakah seperti itu? Jadi Allah yang memberi makan langsung. Siapa lagi yang ada Allah yang ngasih makan langsung? Maryam, ya. Maryam, setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya, Nabi Zakaria mengatakan,
Qala anna laki hadza. Maryam, ini makanan dari mana? Nabi Zakaria kan yang menjadi orang tua asuhnya Maryam, ya. Dan setiap kullama dakhala alaihi mihrab, kullama dakhala alaiha al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke tempat ibadahnya Maryam, ada makanan di situ. Kemudian Nabi Zakaria bertanya, qala anna laki hadza. Maryam, ini siapa yang ngasih? Dari mana kamu dapatkan ini? Dalam kitab tafsir disebutkan hidangan di situ hidangan buah-buahan. Buah-buahan di musim dingin ada di musim panas. Buah-buahan musim panas ada di musim dingin. Jadi kalau saat itu musim panas, kok ada buah-buahan musim dingin, dari mana? Karena kan nggak musim. Ketika di musim dingin, kok ada juga buah-buahan di musim panas? Demikian ikhwah. Ya, dari mana ini? Kok bisa ada? Gitulah kira-kira. Anna laki hadza. Kata Maryam, qalat huwa min indillah. Ya, dia itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi enggak yang diberi makan langsung oleh Allah? Hah? Nabi Yunus? Enggak, dia dapat labu. Ini langsung siap saji, siap santap. Berupa hidangan, memang makanan. Ada ingat? Bani Israel. Iya. Kan dia dapat langsung dari langit. Apa itu? Manna wa salwa. Ya, manna wa salwa. Demikian ikhwan. Apakah Rasulullah seperti itu modelnya? Ketika Rasulullah katakan, kalian gak sama seperti aku. Aku itu diberi makan dan diberi minum oleh Allah. Apakah makan dan minum seperti yang kita sebutkan tadi? Ataukah apa makna? Sesungguhnya Allah memberiku makan dan minum. Inilah ada khilafiyah dengan para ulama tentang makna daripada inni yut'amuni rabbi wa yaskini. Sesungguhnya Tuhanku memberiku minum dan memberiku makan. Fa ba'dhum hamalahu 'ala at-ta'ami wasyarabil hakiki. Di antara mereka ada yang mengartikan ya makan dan minum yang hakiki, makanan betul, makanan yang bisa disantap, minum yang bisa diteguk, minuman dan makan yang hakiki. Wa ba'dhum hamalahu 'alal quwwah. Sebahagian mereka mengartikan bukan makan dan minum yang hakiki, tapi Allah memberi kekuatan. Ya, kekuatan. Waqad waqa'a li kalamun thayyibun li Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah fi Miftah Daris Sa'adah. Dalam masalah ini aku menemukan ada ucapan, pendapat bagus, komentar bagus dari Ibnu Qayyim tentang masalah ini dalam kitab beliau fi Miftah Daris Sa'adah. Faqala, kata beliau, kata Ibnu Qayyim, wa man ta'ammala qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memperhatikan ucapan Nabi SAW, inni lastu kahayatikum, aku itu tidak sama seperti kalian, inni udhillu inda rabbi yut'umuni wa yaskini, aku itu terus diberi makan oleh Allah dan diberi minum. Alima anna hadha ta'amul arwah wa syarabuha. Dari sini bisa kita bisa fahami bahwasanya yang dimaksud ini adalah makanan dan minuman untuk ruh kita. Jadi yang dimaksud Allah yang memberiku makan dan minum itu santapan rohani, bukan santapan jasmani. Kan ada dua pendapat tadi tuh. Pendapat yang pertama mengatakan ya santapan jasmani, makanan-makanan, kalau bisa ya kita kue-kue atau nasi dan segala macam yang memang disantap oleh jasmani kita. Sebagian lagi mengatakan enggak. Allah Subhanahu wa taala memberi makan bukan santapan jasmani, tapi yang dimaksud adalah santapan rohani, sehingga dia menjadi lebih kuat. Allah membantu beliau untuk menguatkan jasad beliau dalam melaksanakan puasa wisol. Itu ikhwah. Wa ma yufidu 'alaiha, yang bisa menyehatkan rohani, min anwa'il bahjati wal lidzati was sururi wan na'im alladzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzarwati ulya minhu, di mana seperti bentuk
ketenangan, kelezatan, kebahagiaan, kenikmatan, di mana Rasulullah SAW sudah mencapai level yang tingkat tinggi dalam masalah ini. Nah, seperti Rasulullah SAW ketika beliau sholat sampai bengkak kakinya, kekuatan apa yang bisa membuat beliau bertahan, berdiri lama hingga kuat, hingga bengkak kakinya? Iya kan? Apakah kekuatan makanan yang disantap? Kalau seandainya kekuatan makan yang disantap, kita juga bisa berarti makan banyak-banyak, sholat gitu kan. Kita makan banyak-banyak malah ngantuk. Bukan bengkak kaki, perut yang bengkak. Demikian, nggak bertahan. Itu menunjukkan kekuatan rohani Rasulullah SAW. Ya, kekuatan rohani, sehingga beliau sampai sholatnya sampai bengkak kakinya, saking lamanya. Ya, saking lamanya. Pernah Abdullah bin Mas'ud sholat bersama beliau, sholat malam. Ya, beliau memulai rakaat pertama dengan membaca Al-Baqarah. Harapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sepertinya di ayat yang ke-100 beliau ruku ini. Ternyata enggak. Begitu selesai ayat 100, lanjut lagi. Ibnu Mas'ud berkata-kata dalam hatinya, sepertinya beliau ini ruku di akhir surat Baqarah. Itu kan sudah 2 juz setengah, masih rakaat pertama. Ternyata begitu selesai Al-Baqarah, lanjut surat Al-Maidah. Ya, aduh, udah mulai nih. Sudah, ya kalau sudah 2 juz setengah satu rakaat, goyang ikhwan. Goyang lah. Iya. 2 juz loh itu. Satu rakaat, belum ruku-ruku juga. Ini kekuatan dari mana? Kita kan 1 juz itu kan yang 11 rakaat itu pun istirahatnya udah banyak. Itu pun campur kopi lagi, campur doping ini, doping itu. Ya kan? Itu dia. Kalau enggak begoyang begini, enggak ngerti. Itu 11 rakaat yang 1 juz itu pun dah Masya Allah, sepertinya udah solehah kali apa nih perasaannya. Padahal 1 juz itu 11 rakaatnya. Itu pun banyak. Dari jam 2 sampai jam 4. Istirahatnya berapa lama? Istirahatnya sampai nungguin pun sampai ngantuk, ada yang sampai ngantuk. Apaan mulainya lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salatnya itu Al-Baqarah, sepertinya di akhir surah Al-Baqarah ini beliau ruku. Ternyata lanjut surah Al-Maidah. Sepertinya akhir surah Al-Maidah. Habis surah Al-Maidah, sambung Al-Imran. Demikian ikhwah. Apa kata Ibnu Mas'ud? Laqad hamamtu bi amri su. Aku sampai terniat ada keinginan buruk. Murid-muridnya bertanya, keinginan buruk apa? Kutinggalkan Rasulullah. Ikhwah, kalau kita bukan ditinggalkan, memang meninggal sudah di situ. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Terus itu kekuatan mana? Apakah kekuatan jasmani, kekuatan makan itu, sehingga energi begitu, dapat kalori sehingga bisa berdiri lama? Bukan ikhwah. Kalau itu Masya Allah kan, kalau memang itulah bisa sholat 1 rakaat sampai 6 juz karena makan apa begitu, tolonglah kasih tahu saya itu apa makannya. Tolong, kalau memang ada, gak apa-apalah, jamu bah, bolehlah. Demikian ikhwah. Ya suntik apa kok? Bolehlah suntik di kaki gitu misalnya kan. Kalau ada bolehlah, tapi jangan yang haram lah suntiknya kan. Demikian boleh. Tapi ini bukan kekuatan jasad ini seperti ini. Bukan kekuatan fisik. Ini kekuatan rohani. Ya. Kekuatan rohani itu bisa melewati kekuatan fisik. Bisa melewati kekuatan fisik. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Seperti Perang Mu'tah, Rasulullah SAW menyiapkan 3 komandan. Di antara Ja'far. Ya, Ja'far ini ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ketika dia tewas selesai perang, dicari jasadnya. Setelah dicari dapat, dilihat ternyata ada sekitar 60 tikaman. Ya, 60 tikaman sebelah mana? Hanya sebelah depan. Sebelah belakang nggak ada. Itu apa artinya? Beliau nggak ada mau lari.
Maju terus 60 tikaman. Kekuatan mana yang membuat orang tetap bisa melawan berperang sudah 60? Kita ikhwah silet aja sudah selesai. Kekuatan mana yang bisa membuat mereka bisa seperti itu? Kalau kita mungkin tikam sekali sudah meper, kita nggak bisa lagi bergerak. Ini 60 kok bisa sahabat dapat dari mana ini? Demikian ikhwah, itu kekuatan rohani yang mereka dapati. Khalid bin Walid ketika perang pada waktu itu, bagaimana ikhwah? 9 pedangnya patah. Ya, 9 pedangnya patah. Saya kemarin waktu Idul Adha potong berapa sapi, lemes. Duh, masih banyak. Cuman motong, nggak ngelawan sapinya. Sudah ada yang megang-megang. Demikian. Khalid bin Walid, perang ini kan artinya ada lawan, ya. 9 pedangnya patah. Terus itu gimana? Itu kekuatan apa yang memberi mereka? Ini semua kekuatan rohani, ikhwah. Ya, bukan kekuatan fisik. Para sahabat dulu kan ada yang lapar, ya kan? Ada yang lapar. Demikian. Bukan yang gemuk-gemuk para sahabat dahulu. Itulah yang disebut dengan kekuatan rohani. Jadi ini yang dimaksud, kata Ibnu Qayyim, ini adalah makanan dan minuman rohani, artinya santapan rohani. Bukan makan dan minum yang hakiki ya, berupa makanan yang bisa dikunyah dan seterusnya. Bukan itu yang dimaksud, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Kemudian wa ghairuhu idza ta'allaqa bi ghubarihi ra'al malikud dunya wa na'imiha binisbati ilaihi habban manthuran bal batilan wa ghururan. Nikmat yang didapati Rasulullah ini, ya, kekuatan, nikmat, kebahagiaan, ketenangan dan semua yang dirasakan rohaninya Rasulullah SAW, apabila selain beliau apabila diberikan hanya sebesar debunya, ya, jika dibandingkan dengan ro'a malikud dunya, dan apabila dilihat oleh raja di dunia dan nikmat-nikmatnya, apabila dibandingkan, ya, orang yang mendapatkan kenikmatan rohani ini, gak usah semua yang dirasakan Rasulullah, hanya sedebunya saja. Jika dibandingkan dengan raja-raja yang bergelimang dengan kemewahan, ya, niscaya dia akan lihat orang yang dapat nikmat rohani yang hanya sebesar debu itu, mereka akan melihat raja-raja itu tidak ada apa-apanya, ya, tidak ada apa-apanya. Habaan mansuro, apa yang mereka dapati, kemewahan yang menggelimang, harta yang mereka geluti, itu bagi mereka melihatnya nggak ada apa-apanya. Itu yang mendapatkan santapan rohani yang Rasulullah rasakan hanya sepersekian saja. Konon lagi Rasulullah, makanya Rasulullah katakan mali wad dunia, apa urusanku dengan dunia ini? Nggak ada gunanya. Beliau merasa dunia ini nggak ada apa-apanya lagi. Demikian. Dengan kekuatan rohani yang Allah Subhanahu wa taala berikan, beliau menganggap dunia ini nggak ada apa-apanya. Itu ikhwah. Apa yang didapat Rasulullah jika diberikan kepada yang lain hanya sebesar debu, niscaya orang tersebut melihat raja dunia itu nggak ada apa-apanya juga. Halah, mewah, ada. Begitu. Ya, tidak merasa hebat. Kalau kita kan masih, kalau ada yang naik mobilnya, ya, Masya Allah, senang kali lah dia. Ini kalau kita kan agak-agak ada religinya. Ini mobil mewah ini kalau saya bawa taklim, nah, gitu kan, gitulah kira-kira. Biar nggak ketahuan kali hubud dunianya. Biar nggak ketahuan kali kan cinta dunia. Ini bagus nih kalau bawa taklim gitu kan. Nanti kalau udah dapat nggak taklim juga dia. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia. Ya. Wa ghalatun man qala. Beliau melanjutkan, Ibnu Qayyim melanjutkan, dan salah orang yang mengatakan innahu kana ya'kulu wa yashrabu ta'aman wa syaraban yataghadda bihi biduni. Yang dimaksud makanan yang dimaksud adalah makanan minumnya hakiki, sebagaimana yang biasa disantap orang. Dan ini salah pendapat seperti ini dengan beberapa yang ditinjau dari beberapa sisi. Satu, annahu qala, karena beliau mengatakan udhillu inda rabbi yut'imu yuskini, karena beliau mengatakan sesungguhnya Allah terus memberiku makan dan minum. Walau kana akalan wa syaraban lam yakun wisalan wala sauman,
seandainya yang diberi Allah itu benar-benar makan dan minuman hakiki, ya nggak puasa lah namanya. Ngerti maksudnya? Jadi kan sahabat ini mau puasa wisol nih, mau puasa wisol 2 hari berturut-turut. Rasulullah bilang jangan, kalian jangan ikut, kalian seperti biasa aja puasanya. Maghrib udah buka. Para sahabat mengatakan yang kepingin lebih lagi, loh Anda melakukannya Rasulullah, Anda melakukannya. Rasulullah katakan, aku beda dengan kalian, aku diberi makan oleh Allah dan beri minum. Tapi kalau seandainya pernyataan itu yaitu makan dan minum hakiki, kan berarti begini ikhwah, kalian, aku sebenarnya nggak puasa wisol, malam-malam aku makan, kan gitu artinya. Ya, kalau artinya makan dan minumnya hakiki, loh, kalian nggak tahu sebenarnya aku makan, Allah yang ngasih, gitu kan. Di kamarku udah tersedia seperti Maryam gitu kan. Tentu nggak puasa namanya, karena udah makan dia malam. Kalau memang yang dimaksud dengan Allah yang memberiku makan dan minum berupa makanan minum jasmani, ya kalau itu yang disediakan Allah berarti nggak puasa wisol lah. Demikian. Tentu jawaban Rasulullah nggak seperti ini, ya kan? Tentu jawaban Rasulullah, kalian nggak sama sepertiku. Aku diberi makan dan minum oleh Allah. Tentu nggak begitu jawabannya. Jawabannya apa? Allah kasih aku makan malam-malam. Kalian nggak tahu. Nah, tentu begitu kan. Jadi aku kuat gitu kira-kira. Kan begitu jadinya. Aku sebenarnya nggak puasa wisol, kan begitu. Yang kedua, ini satu ya, nggak bisa diartikan makan dan minum itu makan minum yang hakiki. Yang kedua, anna Nabi sallam akhbarahum annahum laisu kahayatihi fil wisal. Nabi kan mengabarkan kepada mereka tidak sama seperti Nabi dalam melaksanakan puasa wisol. Fa innahum idza wasalu tadarraru. Kalau mereka melakukan puasa wisol, tadarraru akan mengganggu kesehatan mereka. Wa amma huwa, adapun dia Nabi SAW, fa innahu idza wasala la yatadarrar bil wisal. Adapun Rasulullah, kalau beliau puasa 2 hari berturut-turut tanpa ada buka sama sekali, tidak membahayakan kesehatan beliau. Falau kana ya'kulu wa yashrabu lakanal jawab. Apabila makan dan minum yang dimaksud adalah makan dan minum yang hakiki, tentunya beliau akan jawab, ana la uwasil. Aku sebenarnya enggak puasa wisol. Kenapa? Bal aklu asyrab. Aku sebenarnya makan dan minum malam-malam. Di malam hari. Kama ta'kulu wasyashrab, sebagaimana kalian makan dan minum. Tentu kan begitu jawabannya. Ngerti maksud ikhwah? Saya ulangi ya. Kan begini, para sahabat puasa wisol nih. Dilihat Rasulullah puasa wisol. Kalau dia puasa hari Senin, bukannya nanti di hari Selasa. Kalau dia puasanya hari Rebu, bukannya di hari Kamis. Itulah yang ingin ditiru oleh para sahabat. Kata para Rasulullah, jangan, kalian nggak sama sepertiku. Kalian tidak sama sepertiku. Karena aku diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu jawabannya. Ya kan? Jawaban Rasulullah kan ini. Kalau seandainya itu itu makanan makbuk adalah makanan jasmani, makanan yang hakiki, tentu Rasulullah tidak akan menjawab seperti ini. Ketika para sahabat mau puasa wisol, beliau larang. Jangan puasa wisol. Kenapa Rasulullah? Anda kan wisol? Enggak, saya makan malam-malam. Gitu seharusnya. Bukan berarti bukan puasa kan jadinya. Karena kalau diartikan makan dan minum itu makan dan minum hakiki. Taib. Lakana jawab ana la wasil. Tentu jawab Rasulullah, loh aku enggak puasa wisol, bal aku asyrab, aku makan dan minum juga. Kama ta'kulu wa tashrabu, sebagaimana kalian. Falamma qarrarum ala qaulihim, ketika beliau menyatakan kepada mereka innaka tuwasil, ketika orang-orang kepada beliau, ya Rasulullah, bukankah Anda puasa wisol? Walam yungkirhu alaihim, beliau enggak menidakkan, enggak mengingkari. Kan sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Anda tuwasil, Anda kan puasa wisol. Beliau nggak katakan, enggak, saya nggak puasa wisol. Seharusnya kalau dia makan dan minum yang hakiki, jawaban beliau, enggak, saya nggak puasa wisol, saya makan dan minum seperti kalian. Seharusnya kan begitu. Tapi ketika Rasulullah ketika para sahabat mengatakan kepada beliau, Anda puasa wisol Rasulullah mengiyakan, ya, mengiyakan. Definisi puasa wisol itu puasa 2 hari berturut tanpa ada berbuka.
Fadalla ala annahu kana muwasil. Ini menunjukkan bahwasanya beliau benar-benar puasa wisol. Wa annahu lam yakun ya'kulu aklan wa syarban yuftiru shaim. Menandakan bahwasanya beliau bukan makan dan minum yang bisa membatalkan puasa. Yang ketiga, annahu law kana aklan wa syaraban yuftiru shaim lam yasihul jawab bil fariq bainahum wa bainahu. Yang ketiga, seandainya makan dan minum yang dimaksud adalah makan dan minum yang membatalkan puasa, tentu tidak benar jawaban yang beliau katakan adanya perbedaan antara mereka dan Rasulullah. Kan beliau katakan inni laisa hayati ka hayatikum. Enggak sama aku seperti kalian. Kalau seandainya memang itu makan dan minum yang membatalkan puasa, tentu jawaban ini salah jadinya. Buktinya sama antara Rasulullah dan para sahabat. Tapi karena beliau katakan aku berbeda dengan kalian, berarti makan yang dimaksud bukan makan yang hakiki. Fa innahu hina izin yakun sallallahu huwa wa hum mushtarikuna fi adamil wisali fa kaifa yasihu jawab biqauli walastu ka hayatikum. Kalau yang dimaksud makan dan minum yang hakiki, tentunya Rasulullah mengatakan bahwasanya ya sama saya seperti kalian, sama-sama makan gitu, sama-sama nggak wisol. Lantas kalau seperti itu, kenapa Rasulullah menjawabnya lastu ka hayatikum, aku gak sama seperti kalian? Berarti kalau kita artikan makanan minum itu puasa makanan minum hakiki, nggak benar jawaban beliau dengan saya berbeda dengan kalian. Jawabannya apa seharusnya? Kalau makan dan minum itu yang hakiki, jawabannya benar apa? Hah? Saya sama seperti kalian. Itu dia, bukan saya berbeda dengan kalian. Orang dia makan. Baik. Kemudian wa hadza amrun ya'lamu ghalibun nas annal qalba mata hasala lahu ma yufrihuhu wa yasurruhu min nail matlubihi wa wisali habibihi aw ma yaghummuhu aw yasuhu yuhzinuhu syaghala 'ani ta'am wa syarab. Ini juga perkara yang sudah dimaklumi sebagian pada umumnya manusia. Apabila hati itu merasa bahagia karena mendapatkan apa yang dia cita-citakan, karena dia sudah mencapai apa yang dia cintai, atau hati itu merasakan sesuatu yang membuat dia resah, membuat dia gelisah, atau membuat dia galau dan membuat dia sedih, bisa saja masalah ini akan membuat orang itu tak selera makan. Kalau bahasa kita, tidur tak nyenyak, makan tak enak, akhirnya malas makan. Ada sebagian orang begitu. Kalau dia galau, dia sedih, dia nggak selera makan. Ada sebagian kalau dia sedih malah semakin banyak makannya. Ada. Kalau dia galau bawaannya makan bakso. Itu dia, bakso. Entah kenapa saya nggak tahu, bakso. Jadi semakin sedih dia, semakin galau, dia semakin lahap makannya. Ada yang seperti nggak tahu. Makanya biasanya agak bulat nih orangnya. Demikian ikhwah. Ya, ada sebagian orang ketika dia galau nggak selera makan, nggak selera minum. Nah, demikian juga ada orang ketika saking bahagianya lupa makan, lupa minum. Ada kan begitu? Ada antum saking bahagia lupa makan, lupa minum? Saya juga nggak dapati. Saya kalau bahagia makan juga, makan aja nggak lupa. Masalah makan tetap ingat. Demikian. Tapi mungkin ada orang saking bahagianya, saking riangnya, saking dia mendapatkan apa yang dicita-citakannya, atau ada dia bersama orang yang dia cintai dalam keadaan yang sangat kasmar, kan bisa lupa, ya kan? Jadi nyamuk itu gigit dia nggak terasa, kenapa? Di sampingnya ada kekasih hatinya. Wah, gitulah kira-kira. Ya, dia bersama buah jantung sibiran tulangnya. Dia nggak peduli lagi dengan sekitarnya. Jangankan makan, yang lain ini dianggap ngontrak semua, gitu kira-kira. Demikian. Kenapa? Hatinya sedang sangat bahagia, sedang kasmaran, gitu kira-kira. Ada sampai yang tidak ingat makan, gitulah kira-kira. Jadi di sini membandingkan orang ketika mendapatkan
makanan santapan rohani, dia bisa sampai tidak menghiraukan lagi santapan jasmani, bisa seperti itu. Demikian ikhwah. Ya sama seperti orang kalau sudah main HP kan, sudah main HP, memang suka dia, kan bisa dia dari pagi sampai sore suruh makan nggak mau, ya kan? Demikian kan anak-anak kalau udah asyik main, teringat dia makan, nggak teringat makan ikhwah. Beda kalau bapak-bapak mau main apapun makan aja dia, ya. Demikian ikhwah rahimanallahu. Itu menunjukkan santapan rohani, dia merasa senang dengan mainan tersebut. Nah, yang seperti ini. Hatta anna katsiran minal usyaq tamurru bihil ayyam la ya'kul syai'an wa la yatlub nafsu aklan. Sampai ada orang yang sedang kasmaran itu, sampai berlalu beberapa hari, dia bisa nggak makan dan nggak minum, lupa makan dan lupa minum. Itulah kira-kira ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Dan bahkan jasad ini nggak minta makan dan nggak minum, artinya nggak merasa haus dan tidak merasa lapar. Itulah ikhwah. Ada orang yang gila kerja kan, yang gila kerja. Ada yang memang makan siang juga nggak terasa dia nggak makan siang. Itu ikhwah. Jadi kerja sampai sore, kerja gila. Mari kerja gitu. Ya, sampai akhirnya lupa makan, lupa minum. Nah, demikian. Makanya sering kan para dokter, mereka yang asyik kerja jangan lupa makan, lupa minum supaya tidak asam lambung. Nah, demikian ikhwah. Ya. Itu dikarenakan apa? Sering asam lambung ya. Pertama dikarenakan stres, bisa dikarenakan nggak teraturnya makan. Itulah dia. Itu karena apa? Karena rohaninya sedang asyik. Ya. Rohaninya sedang asyik. Yang kelima, qala Ibnu Hibban fi sahihi mu'alliqan ala ahadisil wisal. Ibnu Hibban menceritakan tentang hadis-hadis yang terkait dengan puasa wisal. Hadzal khabaru dalilun ala annal akhbar allati fiha dzikru wad'in nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajar ala batnih hiya kulluha abatil. Dengan hadis ini Ibnu Hibban mengatakan, dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya sejarah Rasulullah yang pernah lapar sampai diikat batu di perutnya itu sejarah yang batil, kata beliau. Wa innama ma'naha al-hujazu la hajaru. Yang disebutkan sebenarnya bukan al-hajaru. Kalau hajar itu batu. Jadi Rasulullah mengikatkan batu. Sebenarnya bukan batu, tapi adalah al-hujazu. Hujazu itu ikhwah tarful izar. Ujung sarung. Kan kita kalau sarung gulung-gulung kan nampak begitu. Nah, itu dia. Jadi kata Ibnu Hibban, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi makan oleh Allah dan diberi minum dengan santapan rohani, berarti kan beliau nggak lapar. Berarti semua kisah yang menyebutkan Rasulullah pernah mengikatkan batu di perutnya karena lapar, itu semua kisah batil, kata Ibnu Hibban. Ya. Sebenarnya yang dikatakan itu bukan mengikat al-hajar, tapi mengikat al-hujaz, yaitu sama-sama bentuknya mirip. Ya, tapi al-hujaz. Hujaz itu kalau kita gulungkan kain sarung itu ada bentuk macam apa kan? Jendolan gitu kan? Nah, begitu. Itu dia sebenarnya. Idillahu azza wa jalla kana yut'imu Rasulullah wa yusqih idza wasala. Buktinya ketika Rasulullah puasa wisal, Allah yang ngasih makan, Allah yang ngasih minum. Masa tempat lain enggak dikasih makan oleh Allah? Gitulah kira-kira hujahnya Ibnu Hibban. Fa kaifa yatrukuhu ja'ian ma'adamil wisal. Lantas kalau kisah itu benar, Rasulullah mengikat perutnya karena lapar, bagaimana mungkin Allah membiarkan beliau kelaparan dalam keadaan tidak berpuasa? Hatta yahtaju ila syaddil hajar ala batnih, sampai-sampai beliau harus mengikatkan batu di perutnya. Wa ma yughnil hajaru anil ju', padahal batu itu sama sekali tidak ada mempengaruhi masalah lapar. Tidak ada hubungan tentang lapar. Apa hubungan dengan apa hubungan mengikat batu di perut dengan lapar? Itulah hujah Ibnu Hibban. Jadi saya ulangi begini ikhwah. Ibnu Hibban mengatakan, bukankah Rasulullah
mengatakan dia diberi makan dan minum oleh Allah. Ini adalah makanan apa namanya? Rohani. Terus sedangkan beliau lagi puasa, beliau nggak merasakan lapar karena Allah yang memberi kekuatan. Lantas kok sejarah itu mengatakan beliau sampai kelaparan sampai mengikatkan batu? Ini cerita batil, kata Ibnu Hibban. Sedangkan lagi puasa wisol saja Rasulullah SAW dibantu oleh Allah. Masa sih yang sedang tidak puasa Allah biarkan Rasulullah kelaparan sampai mengikatkan batu di perut? Wah, gimana? Mantap kan? Gimana? Iya, itu dia. Tapi belum selesai. Belum selesai. Itu hujahnya Ibnu Hibban yang mengatakan cerita Rasulullah pernah lapar sampai mengikatkan batu itu batil, kata beliau. Terus kata Ibnu Hibban, apa hubungannya lapar dengan ikatkan batu? Kalau makan batu masih mendingan kira-kira. Artinya ada yang ganjal. Ikat batu itu apa hubungannya? Baik. Wa radda alaihi ahlul ilmi wa abalagha dzalika ma qalahu al-Hafiz fil Fathul Bari. Lantas pernyataan Ibnu Hibban dibantah habis oleh para ulama yang lain. Dibantah oleh para ulama yang lain. Dan yang paling mengena itu yaitu ucapan Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Apa kata beliau? Wa qad aktsaron nasu minar raddi alaihi fi jami'i dzalik. Sungguh banyak para ulama yang membantah habis Ibnu Hibban. Wa abalagha ma yaruddu alaihi bihi annahu akhraja fi sahihihi min hadis Ibnu Abbas. Dan yang paling pas bantahan terhadap Ibnu Hibban itu adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, qala kharaja Nabi sallam bil hajirati farawa Abu Bakar wa Umar. Pada suatu hari pernah beliau keluar pada siang hari dan bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Faqala, beliau mengatakan, ma akhrajakuma, kalian kenapa siang-siang keluar? Qala, kata Abu Bakar dan Umar, ma akhrajana illal ju', kami tidak keluar rumah, tidak ada yang mengeluarkan kami dari rumah kecuali karena sedang lapar. Jadi Abu Bakar dan Umar yang sedang cari makan, sampai nggak sanggup di rumah, udah dia keluar untuk cari makan karena lapar. Apa kata beliau? Wa ana walladzi nafsi biyadi ma akhrajani illal ju', demi Allah aku juga sama. Kan beliau mengatakan berarti beliau keluar karena lapar. Kalau kita pakai pernyataan Ibnu Hibban, kenapa nggak dikasih makan Allah, kan gitulah kira-kira, ya kan? Jadi di sini loh, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku juga keluar dari rumah siang hari ini karena lapar. Wal hadisi hada, al hadis yaruddu ma tamassaka bihi. Hadis ini jelas membantah apa yang dinyatakan oleh Ibnu Hibban. Wa amma qauluhu ma yughnil hajar anil ju'. Adapun bantahan beliau yang kedua mengatakan apa hubungannya antara mengikat perut dengan batu, dengan apa hubungannya dengan lapar? Apa bisa mengenyangkan orang kalau lagi lapar diikat batu di perut? Apakah mengenyangkan? Kalau kita dulu ada waktu kecil kalau mau sesak buang BAB itu ya suruh pegang batu. Iya kan? Itu ada data ilmiahnya itu. Pokoknya kalau lagi sesak ambil batu pegang. Mungkin dia bermain di psikologi kali ya. Tapi setelah kita tahu nggak ada gunanya, tetap juga sesak. Sugesti. Baik. Jadi kata bantahan yang kedua ya, yang Ibnu Hibban mengatakan loh, apa hubungannya antara lapar dengan mengikatkan batu di perut? Apakah memang bisa mengurangi rasa lapar dengan mengikati batu di perut? Jawabannya, annahu yuqimus sulba. Innal batna idza khala rubbama dha'afa sahibuh anil qiyami li inthina'i batni alaih. Karena dengan mengikatkan batu di perut itu bisa menegakkan tulang punggung. Ya. Karena kalau perut lagi kosong maka bisa menyebabkan orang tersebut menjadi lemah dikarenakan kosongnya perut. Fa idza rabata alaihi hajar ishtadda wa qawwa sahibuhu al-qiyam.
kalau dia ikatkan batu di perutnya, maka dia bisa lebih kuat untuk berdiri. Kalau nggak nanti bisa letoy gitu lah kira-kira. Ya. Jadi diikat perutnya. Apalagi kalau kita punya perut besar, lagi kosong, nggak kewer-kewer kan? Ya kan? Ini harus diikat gitu. Makanya ikhwah kalau mau langsing ada yang dipakai kemban gitu kan, supaya apa? Supaya dia nggak lemas karena ada yang mengikat. Kalau dia lagi lapar misalnya, tentu akan nggak ada yang diikat, dia akan merasa sangat lapar. Dengan diikat perut dengan batu itu bisa lebih menguatkan orang tersebut. Hatta qala ba'du man waqa'a lahu bidzalik. Sampai ada yang mengatakan, ada yang berkata tentang masalah ini yang kejadian pada dirinya. Apa katanya? Kuntu adunnu rijlaini yahmilanil batan. Sebelumnya aku mengira bahwasanya hanya kakilah yang bisa menopang perut. Fa idzal batanu yahmilu rijlaini. Fa idzal batanu yahmilu rijlaini. Tapi ternyata perutlah yang bisa menopang kedua kaki. Itu maksudnya. Sebelumnya aku mengira bahwasanya perut itu ditopang oleh kedua kaki. Ternyata tidak. Bukan perut yang ditopang oleh kedua kaki, kakilah yang ditopang oleh perut. Kenapa? Kalau perutnya kosong, kaki lemes, nggak bisa berdiri. Itu maksudnya. Tapi kalau perutnya berisi, mantap, kokoh dirinya, gitu lah kira-kira. Jadi ternyata keliru kalau ada yang mengatakan kaki menopang perut. Sebenarnya perut yang menopang kaki. Selesai. Jadi selesailah bahwasanya pernyataan Ibnu Hibban adalah pernyataan yang keliru. Bahwasanya Rasulullah SAW memang pernah mengalami rasa lapar. Demikian ikhwah qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafur. Silakan antum yang bertanya. Para pemirsa sekalian yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp dengan nomor yang tertera di pesawat televisi Anda, atau Anda juga boleh langsung mengirimkannya ke nomor 0813 600 661. Dipersilakan. Ada? Antum ada mau nanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz, ada orang tanya ke saya, didengar dari seorang ustadz bahwasanya Nabi pernah cerai, dan ada juga yang bilang ke saya Nabi pernah menyuruh salah seorang sahabatnya untuk menceraikan istrinya dan Nabi menikahinya. Tolong penjelasan Ustadz, jazakallahu khairan. Pernah, ya. Rasulullah SAW pernah mencerai anak Umar bin Khattab, Hafsah, tapi kemudian beliau rujuk lagi. Kemudian juga Rasulullah pernah menyuruh sahabat menceraikan istrinya, yaitu Zaid bin Harisah. Ya, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah punya istri. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh dia untuk mencerai istrinya, menceraikan istrinya. Sebenarnya itu bukan Rasulullah yang nyuruh, Allah yang memerintahkan kepada Rasulullah supaya menyuruh Zaid bin Harisah untuk menceraikan istrinya, dan Allah menyuruh supaya Rasulullah yang menyunting mantan istri Zaid bin Harisah. Kenapa? Karena pada masa zaman jahiliyah dahulu, anak angkat itu dianggap sama seperti anak kandung. Itu dia. Kan sempat Zaid bin Harisah ini menjadi dinyatakan oleh Rasulullah Zaid bin Muhammad. Demikian. Hingga akhirnya turunlah ayat teguran dari Allah Subhanahu wa taala, ud'uuhum bi abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah anak-anak angkat kalian itu dengan nama ayahnya. Fa illam ta'lamu abaahum wa ikhwanuhum fa illam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Kalau kalian tidak tahu siapa ayahnya, maka dia teman-teman kalian dan mantan-mantan hamba sahaya kalian. Sejak itulah Rasulullah merubah kembali Zaid bin Harisah, langsung Zaid bin ayah kandungnya, tidak Zaid bin Muhammad ayah angkatnya. Dah, itu yang pertama. Yang kedua, Allah memerintahkan supaya Zaid bin Harisah ini menceraikan istrinya. Itu waktu itu berat, dalam sejarahnya sangat berat. Rasulullah menyuruh Zaid untuk mencerai istrinya, kemudian
dia yang menikahkan. Ini perintah luar biasa, ikhwah. Berat ini. Ya. Berat. Itu aib besar bagi orang Arab pada waktu itu. Disuruhnya anak angkatnya nyeraikan istrinya, dia yang menikahinya. Ini berat, ikhwah. Ya. Walaupun misalnya tidak ada perintah dari Rasulullah untuk menceraikan istrinya, istri Zaid, tidak ada perintah kepada Zaid untuk menceraikan istrinya. Memang Zaid sudah nggak suka dengan istrinya, kemudian dia cerai. Dalam budaya jahiliyah dahulu nggak boleh seorang ayah angkat menikahi mantan istri anak angkat. Yang nggak boleh itu kan, ikhwah, dianggap seperti mahram. Seperti kita misalnya, kita punya menantu perempuan dari anak kandung kita, kan itu mahram, ya. Au nisaikum, atau anak dari istri dari anak-anak kandung kalian, istri dari pasangan dari anak-anak kandung kalian. Jadi kalau kita punya anak kandung nih, dia punya istri, maka istrinya ini kan menantu kita. Menantu itu mahram selamanya. Walaupun dia sudah pisah dengan anak kita, tapi yang namanya menantu tetap menantu. Jadi tidak ada mantan menantu dan tidak ada mantan mertua. Dan dia mahram selamanya, mu'abbad. Yang enggak mahram itu kalau menantu dari anak tiri. Misalnya menikahi seorang janda. Janda ini bawa anak laki-laki, kan anak tiri tuh. Anak tiri ini menikah, maka istri anak tiri ini tidak mahram. Tapi kalau istri anak kandung itu menantu itu mahram. Ya, selamanya. Walaupun dia sudah pisah dengan anak kita. Itu terkait dengan masalah menantu. Dah, dalam Islam ya seperti itu aturannya. Tetapi dahulu itu walaupun anak angkat, istrinya mahram, enggak dibolehkan menikah. Jadi aib besar. Ya, untuk membubarkan, untuk untuk menghilangkan peraturan yang salah ini, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah supaya beliau menyuruh Zaid menceraikan istrinya, dan Allah memerintahkan Rasulullah untuk menikahi mantan istri anak angkatnya. Itu luar biasa berat. Ya. Ini jadi cemoohan bagi orang-orang musyrik pada waktu itu. Tuh, Muhammad disuruhnya anak angkatnya ceraikan istrinya, proposal yang masuk, itulah kira-kira. Jadi olo-oloan bagi mereka. Tapi karena ini merupakan perintah Allah, Rasulullah laksanakan. Demikian. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Ustaz, ana ingin bertanya, apa hukumnya berburu hewan yang dilindungi pemerintah, yang hukum asal dagingnya halal dimakan seperti rusa, kancil, kambing hutan Sumatera? Jazakallahu khairan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Perhatikan, pada asalnya tentang hewan, selama tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan diburu, silahkan dimakan. Ya. Tetapi ada hal-hal lain yang perlu untuk kita ketahui, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulul amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah dan taati Rasul dan taati pemerintah kalian, pemimpin kalian. Jadi dalam masalah ini, kalau sang pemimpin melarang kita untuk melakukan pekerjaan yang mubah, yang halal, maka hal itu menjadi dilarang dan menjadi haram. Dengan catatan, perintah dan larangan pemerintah ini tidak bertentangan dengan syariat. Tidak bertentangan bagaimana? Ketika perintah itu tidak malah bertentangan syariat. Seperti apa misalnya? Pemerintah mengatakan kaum muslimah dilarang pakai jilbab, melarang pakai jilbab, sementara Allah menyuruh pakai jilbab, maka tidak boleh kita taat. Tidak boleh kita mentaati pemerintah.
Demikian. Taib. Apa hukum makan ayam? Hah? Halal. Kalau Pak Jokowi mengeluarkan kepresnya melarang makan ayam, apa hukum makan ayam? Hah? Halal? Jadi haram ya ikhwah. Karena makan ayam itu nggak wajib. Makan ayam itu antum makan tak berpahala, tak antum makan tak apa-apa. Nggak apa-apa, bukan wajib, kecuali wahai orang beriman, makanlah ayam, kalau nggak kalian berdosa. Maka kita nggak boleh mentaati kepres itu. Kenapa? Karena makan ayam wajib, tapi kan nggak ada yang seperti ini. Kenapa yang tadi kita nggak boleh mentaati pemerintah kalau mereka menyuruh kaum muslimah untuk menutup aurat, membuka aurat? Karena menutup aurat hukumnya wajib. Demikian, hukumnya wajib. Atau apa namanya, menyuruh sesuatu yang wajib, menyuruh sesuatu yang dilarang. Setiap penduduk harus makan walaupun hanya sepotong, yaitu makan daging babi misalnya, maka nggak boleh kita taati. Kenapa demikian? Karena makan daging babi itu haram. Jadi kalau yang terkait dengan yang mubah nggak apa-apa. Seperti misalnya, ikhwah, apa hukumnya kita ketika melihat lampu merah itu kita berhenti? Apa hukumnya? Bukan. Kalau sebelum ada peraturan pemerintah lah misalnya ada di samping rumah antum, ada di depan rumah antum teras ada lampu merah, antum berhenti aja nengokin lampu merah. Apa hukumnya? Hah? Hukum dasarnya nggak apa-apa. Tapi kalau satu aturan itu namanya nggak waras lah nungguin lampu merah. Udah. Pada dasarnya kegiatan kita tidak ada kaitan dengan lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, tidak ada sama sekali. Tapi ketika pemerintah menetapkan adanya aturan traffic light setiap kali di perempatan dengan tujuan supaya teraturnya lalu lintas dan menghindari adanya kecelakaan, maka dibuat peraturan. Kalau lampu merah berhenti, lampu hijau, lampu kuning siap-siap, lampu hijau bergerak maju. Demikian. Ya, maka dia menjadi hukum. Karena pada dasarnya lampu hijau, lampu merah, lampu kuning itu nggak ada hukumnya sama sekali. Itu ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Ya, kalau ada polisi, kalau dia katakan gini, suruh maju kan? Pada dasarnya memang kalau ada anak kita begitu, dia gini kan kita, memang wajib kita maju. Nggak ada hukumnya gini kita mentaati. Tapi ketika itu sudah menjadi peraturan pemerintah, akhirnya ya gini harus taat, harus maju. Kalau dia di situ kena tilang nanti nggak maju. Demikian ikhwah. Jadi sesuatu yang sifatnya itu mubah, ya, ketika pemerintah memberikan hukum, larangan atau perintah, maka wajib untuk diikuti. Tapi ketika dia terkait dengan bertentangan dengan hukum, yang larang diperintah, yang wajib dilarang, maka tidak perlu untuk mentaati pemerintah. Makanya pemerintah itu wajib ditaati selama tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwah kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.